Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Damayanti Wirawan dengan NPM 205. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara presentasi dengan baik melalui presentasi offline. Seperti yang kita tahu, sudah 2 tahun lebih ya, kita tidak pernah presentasi offline, bahkan menghadapi audiens saja melalui online. Sehingga di sini saya akan membantu untuk menjelaskan bagaimana presentasi yang baik dan apa saja yang perlu disiapkan sebelum memulai presentasi offline. Oke, yang pertama adalah penampilan yang baik dapat menghasilkan kepercayaan diri. Di sini penampilan itu merupakan hal yang nomor 1 harus diperhatikan karena penampilan di sini tuh menambahkan nilai tambah dari kita sebagai presenter untuk diterima oleh audiens. Sehingga jika penampilan kita sesuai dengan tema acara yang dibawakan atau bahkan suasana dari audiens, itu kita mendapatkan kepercayaan sendiri gitu loh. Jadi dengan begitu kita merasa diterima oleh para audiens gitu. Kenali lingkungan Anda. Maksud dari kenali lingkungan Anda di sini adalah bagaimana cara kita memposisikan diri di lingkungan presentasi kita. Yang pertama, dari gambar yang pertama itu bisa dilihat. Dari gambarnya sudah terlihat bahwa presenter itu sedang presentasi di depan orang kantor yang memiliki jabatan tinggi dan orang-orang penting gitu ya. Jadi untuk penampilan kita bisa menyesuaikan dengan menggunakan jas, menggunakan tatanan bahasa yang lebih sopan dan lebih baik gitu ya. Untuk yang di bawah sendiri itu bisa dilihat bahwa dia tuh hanya presentasi di depan rekan kerjanya atau bahkan di kelas atau dimanapun. Jadi penampilan kita juga mengikuti, tidak perlu menggunakan jas, tidak perlu menggunakan baju yang formal, dan bahasanya tuh bisa menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Sehingga kita juga harus bisa mengenali lingkungan sebelum melakukan presentasi. Yang selanjutnya ada body language. Body language ini sangat bisa dibilang itu sangat mempengaruhi presentasi karena dengan body language itu kita bisa menyampaikan makna dari presentasi itu secara pribadi gitu ya ke audiens masing-masing. Seperti yang di gambar itu bisa dilihat bahwa dia dengan membuka tangan itu berarti dia sangat menerima masukan dari audiens atau sangat friendly kepada para audiens gitu ya. Terus kemudian ada gambar yang menyilangkan tangan, itu bisa dibilang dia itu self protective atau close off dan tidak terlalu terbuka dengan para audiens. Kemudian selanjutnya ada tangan yang berada di pinggang gitu, itu menunjukkan agresif dan tidak adanya friendly kepada para audiens. Jadi body language ini sangat berpengaruh ketika kita presentasi di depan para audiens. Kemudian bagaimana cara kita berbicara saat presentasi? 3 hal ini tuh sangat diperhatikan. Pertama adalah intonasi. Dari intonasi itu diperhatikan naik turunnya, penekanannya itu berada di mana. Contohnya bagaimana kita berbicara saat presentasi. Di sini saya menekankan bagaimana cara berbicara saat presentasi. Berbicaranya itu menjadi penekanan ketika kita sedang menjelaskan. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu sangat berpengaruh juga karena para audiens jika mendengar para presenter berbicara terlalu cepat atau terlalu lamban itu akan memberikan afeksi tersendiri gitu. Ada yang tidak paham atau tidak bisa menangkap materi yang kita presentasikan. Kemudian volume. Jika volumenya terlalu keras, maka para audiens itu juga terganggu gitu, tidak bisa menerima materi apa yang kita sampaikan gitu. Jika terlalu kecil pun juga seperti itu. Jadi ketiga hal ini harus sangat seimbang ketika presentasi sehingga para audiens itu bisa menangkap dengan baik apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, menggunakan kalimat secara efektif. Hal ini tentu harus diperhatikan. Penggunaan kalimat yang bertele-tele menyebabkan penyampaian materi kurang maksimal dan sulit dipahami oleh para audiens. Selanjutnya, tampilan visual. Di sini tampilan visual itu sangat bisa dibilang sangat berpengaruh juga ya. Kemudian untuk tampilan yang simple atau yang terlalu banyak gambar itu kan sangat berpengaruh kepada, bisa dilihat dari contoh kedua poster ini. Di poster yang pertama dengan tulisan CLBK ini terlalu banyak tulisan dan memakan waktu banyak
para audiens untuk membacanya gitu loh. Jadi terlalu ramai juga. Jadi tidak sedap dipandang mata. Kemudian untuk yang selanjutnya ini mereka lebih to the point. Apa yang disampaikan, temanya apa, itu sudah jelas, dan para audiens itu juga tidak perlu memakan waktu lama untuk membaca dan langsung paham apa yang akan disampaikan melalui poster ini. Jadi bisa dirangkum bahwa tampilan visual ini lebih ke simple dan menunjukkan to the point saja daripada banyak tulisan, karena akan memakan banyak waktu untuk para audiens membacanya. Selanjutnya pilihan warna. Di sini pilihan warna ini juga sangat berpengaruh gitu loh. Dari presentasi saya menggunakan warna hijau. Di sini memiliki makna bahwa warna hijau ini saya ingin menyampaikan bahwa dari presentasi saya itu para presenter merasa tenang, merasa senang gitu melihat, karena warnanya kan cerah dan tidak memiliki warna-warna yang berani gitu. Jadi dari presenter juga bisa memiliki afeksi yang baik kepada para audiens, sehingga pilihan warna ini harus dipilih dengan tepat gitu ya. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.